Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceruti, cerita seru para besti. Oke, ini adalah program Ceruti yang akan mengundang narasumber yang luar biasa, yang menginspirasi dan fenomenal pastinya, ya kan? Sebelum ke narasumber, saya akan memperkenalkan para netizen kita. Sebutannya apa, mau tahu? Sebutannya adalah bestiari. Oke, para bestiari, harus simak baik-baik apa saja yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Sebelum saya mengundang atau menunjukkan narasumber yang fenomenal, ya kan, bolehlah ya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan host yang bolehlah ya pede sedikit, ya kan, mau terkenal dikit dengan saya, host fenomenal Miss Afra Fitriani dengan nama artisnya Nirmala, ya kan. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang saya bilang tadi fenomenal. Buat para bestiari pastinya mungkin sudah pada kenal, tapi kalau belum dikenalin kayaknya nggak pada sayang sama dia nih, ya kan. Kalau nggak kenal tuh kayaknya gimana gitu ya, berarti ibu ini belum fenomenal sejagat raya. Oke, lanjut aja, langsung kita perkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Sri Hayati. Lama banget Ibu intronya, saya udah gak sabar mau dikenalin. Sabar, mau kemana sih Bu? Ibu Sri Hayati ini adalah seorang guru. Kita akan tanya-tanya, guru apa sih? Ya kan? Kenapa sih bisa menjadi seorang guru? Siapa sih sosok inspirasinya sehingga beliau ingin menjadi guru? Gak sabar deh pada nih. Bestiari. Hai para bestiari. Gak sabar kan? Saya mau tanya dulu, nama lengkap bener ya Ibu Sri Hayati, SPD? Alhamdulillah, Moce MPD. Oh, Moce MPD. Kita doakan ya para bestiari ya supaya amin. Ibu Sri Hayati cepet lulus, amin. Ya kan? Amin ya robbal alamin. SPD, GR, CMPD. Waduh, panjang ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Saya mau tanya nih, Ibu Sri Hayati ini guru? Guru apa ya? Guru apa? Guru silat kayaknya kalau kelihatan kayak gitu. Guru apa ya? Siapa yang udah guru tahu? Akrobatik. Kelihatannya sih dari aura-auranya guru-guru apa ya? Apa aura-auran, Bu? Enggak aura-auran ya. Kelihatannya guru apa yo semuanya? Guru apa ya? Coba boleh komen ya. Bestiari, kelihatannya auranya guru. Biasanya sering dibilang nih ya, katanya apa guru itu? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Coba good morning. Good morning. Oke, percaya ya kan ya. Yang ada di sana. Ada yang bisa tebak kira-kira Ibu Sri Hayati ini guru apa? Boleh di komen ya bestiari. Coba yang jujur, Bu. Iya, kayaknya Ibu nggak percaya banget sih saya guru apa. Saya guru alhamdulillah masih masih dipercaya sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Plus PGRI luar biasa para guru bahasa Indonesia. Ini adalah narasumber pertama dari tim bahasa Indonesia ya di podcast Ceruti hari ini. Oke. Yang saya mau tanya lagi nih Ibu Sri Hayati ya. Ini podcast apa banyak pertanyaan kemudian ya saya. Mau ulangan. Mau ulangan, ngeri. Saya mau tanya, latar belakang Ibu Sri Hayati menjadi guru itu seperti apa sih? Enggak ada sih niat mau jadi guru sebenarnya ya. Enggak ada. Kok bisa jadi guru? Bestiari enggak ada saya mau jadi guru. Aura-aura saya dulu auranya rada nakal. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru, enggak. Ini pengalaman jadi, aja ya. Jadi bermula dari ya Allah. Ini cerita sedih apa mistis? Ini agak enggak. Emang kelihatan muka saya kayak Gondoruo gitu ya. Langsung cerita sedih ini ya. Kita katanya pengalaman mau jadi guru sebenarnya enggak ada gitu. Jadi enggak ada justru ya. Ada, terus kenapa bisa jadi guru dan guru bahasa Indonesia pula ya kan? Iya juga saking sih. Cintanya dengan Indonesia kah? Enggak juga gitu. Berawal dari dulu nggak pengen kuliah sebenarnya. Nggak pengen kuliah karena tapi akhirnya lulus ya Bu ya. Alhamdulillah. Kumluot gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk dicontoh Ibu Sri Hayati ya, para bestiari. Alhamdulillah, padahal nggak ada niat mau kuliah. Jadi lulus SMA itu saya kerja sebagai sales sepatu. Awalnya bisnis dulu ya, belajar bisnis ya. Jadi kerja kerja dulu. Oke. Rakyat
jelata sebelum kesultanan naik. Itu saya menjadi rakyat jelata dulu ya pemirsa. Asal tahu semua bestiari. Coba, gitu. kayaknya seru nih ya. Iya, Saya pengen seru banget. denger tuh alurnya bagaimana sih Bu? Alurnya agak maju mundur. Oh, ini maju mundur, sebenarnya. Kan cantik. sesuai guru bahasa Indonesia Oh, ya. iya. Jadi agak maju mundur. Tapi ini nggak ngarang kan Bu ya? Enggak, ini beneran dong. Ini dulu boleh ditulis ya, nanti bestiari di bawahnya ada kisah nyata. Alhamdulillah dari kecil nggak punya bapak ya Bu ya. Masya Ini Allah, sedih ya apa Allah. gimana ya? Harusnya saya ketawa atau termehek. Ini bukan segmen termehek sih Bu Oh, ya. bukan ya, bukan cari bapak Nanti juga kayaknya di ada sini segmen ya. berikutnya. Ah, iya. Jadi laku ya. Yang saya. boleh ngaku boleh di komen. Apa jadi Yang bapaknya? merasa papa ini anak kamu enggak gitu ya. Udah Ini jadi guru, Pak. Ini podcast bukan pencarian orang. Maaf, kita kembali lagi ya Iya, Bu. kembali ke coba kodratnya. fokus ya, fokus Kak. ya. Maaf. Bagaimana bisa menjadi Iya, seorang oke. guru? Di sini awal mungkin saya lulus SMA itu nggak langsung kuliah. Jadi awal itu saya kerja. Sebentar, saya mau tanya dulu. Ya Allah, Ibu pertanyaan SMA pertama belum itu beres. lulus tahun berapa ya? SMA lulus 2004. Tahun berapa coba dihitung? Hai, angkatan 2004. Hai, angkatan 2004. Ya Di mana sih, Bu? Ya di sinilah. Oh, Di coba SMA disebutkan. Plus TGRI Cibinong. Hai, para alumni bestiari 2004. alumni 2004. Harus nonton ya. Di sini Berarti, ada saya. Ibu kakak kelas saya ya? Sedikit. Oh, sedikit. Saya Nggak 2005 soalnya. Iya, nggak jauh-jauh kita kan ya. Iya. Mungkin waktu itu Anda nggak naik kelas. Sembarangan. Iya enggak ya. Itu. Lanjut Bu, mau Iya, nanya lanjut, apa? silakan, Bu. Ada tadi kan mau cerita kita. Lanjut di sini 2004 lulus itu saya nggak langsung kuliah. Kuliah itu 1 tahun saya bekerja dulu. Oh, jadi kerja dulu. Kerja dulu. Oke. Kebetulan karena mikir di sini karena orang tua kan cuman ibu aja, nggak punya ayah. Jadi saya berpikir belum Bu, belum sedih. Oke. Kan saya yang Oh, cerita, iya. kenapa ibu Saya yang kan dengarnya sedih? mau sedih jadinya. Ih, nggak jadi dari cerita kayak gini caranya. Oke, jadinya di sini saya 1 tahun kerja itu sebagai sales Oke. sepatu, sales baju anak gitu. Nah ini boleh ibu sedih. Ini agak terharu mungkin. Nah di situ Terhura saya, Bu. 1 tahun bekerja, kemudian orang tua saya mikir, maksudnya karena kan saudara-saudara bilang kenapa sih nggak kuliah aja gitu. Saya kan nggak tahu ya kalau emak saya sultan. Kalau tahu kan dari seperti itu. mulai sombong nggak gitu ya. Oke. Jadinya kebetulan Agak saya lain ibu guru ini. agak mikir nih gitu gimana ya dapetin uang gitu Oke. sebelum apa namanya. Berarti di buat situ belum diri dapat sendiri. hidayah ya, Bu ya? Belum. Belum dapat hidayah. Kemudian coba-coba ngelamar. Pertama ngelamar tuh ada di perusahaan yang memang notabene katanya kalau SMA udah lulus terus ke perusahaan tersebut lumayan dapat duitnya. Oke. Nah, udah ikutan apa namanya? Ikutan apa itu kalau dipanggil interview ya, Oke. interview pas sesi interview kedua bangunnya kesiangan. Oh, Iya, maaf gitu. ya, kita Cobaan kan ya. belum Udah ada terlatih, cobaannya tuh ya. Iya, udah cobaan pertama udah kelihatan ya. Udah terlambat jadi nggak bisa ya namanya ikutan lagi. Berarti belum jodoh jodohnya di situ ya. emang, kayaknya sih kalau jodoh juga nggak keterima. Rada nggak pinter soalnya saya di sini ya. Jadinya untung nggak datang, jadi nggak Oke. malu-maluin banget ya. Pada saat psikotes itu terlambat, terus saya nggak bisa dan di situ nggak saya sendiri, saya bareng sama teman-teman saya. Oke. Seangkatan Ramean SMA ya, itu. Bu? Iya, ramean kan malu Bu sendiri ya. Kayak ntar diusir sama satpam saya nggak gitu ya. Anak hilang kali ya. Berusaha untuk tetap nyari kerja udah walaupun terlambat tapi besoknya lagi saya coba-coba ngelamar lagi dan ada di department store gitu saya coba ngelamar, alhamdulillah keterima. Nah Oke. itu emang kebutuhannya pada saat itu karena mau menjelang puasa jadi butuh sales banyak kali ya, jadi itu juga kayaknya nerimanya terpaksa. Oh, seperti itu. Iya kan udah badan cebol kurus kan aura nggak ada kan Nggak boleh aura-auran. begitu. Nggak boleh gitu ya. Positive thinking Iya, harus. alhamdulillah sih pernah waktu Iya. SMA jadi malu deh jadi apa apa sih itu? itu kalau misalnya jadi banyak yang sukain gitu. Apa ya? Apa ya itu kalau zaman primadona. Primadona, ya Allah. Bukan primus ya, itu mah laki orang. Ini primadona, alhamdulillah. Berarti pernah udah belajar jadi artis ya, Bu Iya, ya sebelumnya ya. Alhamdulillah. Tapi Pada ya, masanya? Pada masanya. Oke. Udah kerja 1 tahun, mama mikir kenapa nggak coba kuliah. Oke. Terusnya nyuruhnya malah kuliahnya ekonomi.
Ah, jauh ya, Bu. Agak keterbatasan kan hitungan gitu ya. Jadi nggak nerima, saya terima ekonomi nggak mau ekonomi gitu. Nggak apa-apa, nanti kan teman mama ada yang kenal, jadi nanti bisa masuk. Berarti saat itu masih bingung ya, Iya, pilihannya bingung kemana banget. mau Kebetulan kuliah. saudara udah ada yang kuliah kan di Universitas Pakuan, dan diajak tuh saya ke sana, dan saya tanya sama dia mana jurusan yang kagak ada ngitungnya gitu. Terus dia Kok bilang, sama sih kita? dia bilang, lah semuanya ngitung, lu gimana sih mau kuliah apa mau apa? Ih, gue pengennya yang kuliahnya nggak ada hitungan gitu, mau ngejauhin banget hitungan gitu ya kan. Ya udah, terus saya kata dia, Jadi baru dapat hidayah itu mau kuliah pertama ya, tapi belum tahu nih jurusannya mau jurusannya apa ya. Diajak dulu kan ke kampusnya, Oke. dicoba, datang. Terus saya akhirnya menemukan ada yang namanya bahasa Indonesia ya. Kita pikir kan bahasa Indonesia nggak ada ngitungnya ya gitu. Salah, Bu. Padahal Ternyata ada banyak semuanya, Bu. huruf ternyata, pemirsa, bukannya angka yang dihitung. Hitung huruf ya. Bu Junaya, assalamualaikum, itu guru saya banget di Universitas Pakuan. Oke, berarti itu menjadi salah satu sosok inspirasinya Bu Sriayati. Enggak, dia guru dosen paling susah. Oh, seperti Dosen itu. hitungan huruf. Tapi akhirnya Lulus sih, lulus ya. Semua punya alhamdulillah. tantangan. Tantangannya ya, banyak. Kuliahnya pengalamannya. juga alhamdulillah luar biasa tantangannya. Jadi saya kuliah juga sambil kerja. Oke, ini berarti menjadi salah satu inspirasi Iya. buat para bestiari. Iya, buat ya siswa-siswa kan? yang kelas 12 harus mau lulus. Iya, betul. Yang kelas 12 atau yang di luar sana ya kan, yang masih bingung, yuk cari jati dirinya, jangan mau kalah. Nggak usah ya malu kan? intinya, Nggak usah nggak usah malu, malu. ya kan. Misalnya udah lulus nih, mau kemana Iya, ya. itu dia. Mungkin lebih ke kita harus banyak sharing juga ya, Iya, baik ke benar. orang tua, ke Betul. sahabat, teman gitu, supaya kita mendapatkan hidayahnya nih, kira-kira kita mau dibawa kemana jurusannya betul, ya, betul, mau betul. benar-benar kerja atau mau kuliah, seperti gitu. itu. Dan alhamdulillah pilihan ibu adalah kuliah sambil kuliah kerja. plus sambil kerja. Jadi Ah. supaya bisa mandiri pastinya ya. Tahu diri sih, gitu. lebih tepatnya, nggak lebih tahu mandiri. diri. Lebih tahu diri gitu ya, karena kan di sini statusnya ibu sendiri, jadi Iya. statusnya nggak punya Jadi bapak, supaya jadi tidak tahu diri ketergantungan ya. Iya, itu untuk dia. para bestiari ini ya itu harus dia, bisa apalagi. berusaha berdiri sendiri untuk bisa menggapai masa depan yang cerah. Iya, itu dia. Iya kan? Karena kan anak zaman sekarang tuh apa-apa kenakan mental ya. Karena kan Gen Z ya, Iya, jadi Gen Z. mereka ya wajar sih ya, Iya. karena zaman saya dengan mereka mungkin berbeda, tapi di sini ya saya ingetin buat kalian semua, apalagi yang mau lulus nih, kadang kan dia Tuh. suka merasa malu dengan teman-temannya yang Mm. next langsung kuliah gitu. Nggak usah malu sih sebenarnya, kita di saat itu punya posisi, kita punya pilihan. Betul. Jadi di mana Jadi semua itu adalah harus pilihan. ada pilihannya Ya. gitu. Jadi Dan harus siap menerima kenyataan konsekuensi dan hidup ini kenyataan berat hidup. bestiari. Enggak gitu ya, Bu ya. Iya, jadi agak lumayan dramatisin juga ya keadaan keluarga saya. Tapi di sini saya enggak yang ngerasa saya itu sendiri banget, walaupun Iya. saya anak tunggal, pemirsa. Wah, Ya anak Allah, tunggal. anak Namanya juga anak tunggal. sultan ya. Iya, kesultanan. Ya kan? Anak semata Karena berapa wayang. meter, Bu? Adalah pokoknya anak semata wayang yang notabene harus berpikir gimana sih caranya buat maju ke depannya, karena kan di sini nggak mungkin dong saya kuliah tapi nanti gue bayarnya gimana gitu, masih mikirnya kayak gitu. Padahal kan di sini mungkin orang tua saya sudah menyiapkan, walaupun orang tua tunggal yang artinya berdiri sendiri sebagai seorang ibu dan bapak, tapi ternyata orang tua saya itu makanya harus dicontoh. Jadi motivasi saya itu buat ibu saya sebenarnya, orang Betul tua sekali. saya gitu. Jadi buat para bestiari yang orang tuanya Iya. masih lengkap ataupun yang salah satu sudah tiada, harus tetap bisa mandiri ya, Iya, tidak boleh itu dia. manja. ya Walaupun kan? kelihatan aura muka kita kan manja gitu, padahal nggak kayak gitu ya sebenarnya. Jadi yang buat teman-teman atau bestiari semuanya, kadang kita ya tadi dibenarkan sebuah pilihan ya. Iya. Semuanya itu ada pilihannya. Jadi kalau misalkan kalian itu merasa pilihan kalian itu sudah benar, itu ya udah jalanin aja gitu. Jadi jangan merasa gengsi, malu. Memang sih diawali gitu rada-rada. Berarti juga tidak agak boleh malu. dengar kata orang hal-hal negatif Iya, ya. itu harus maju aja dulu Iya, gitu. betul. Emang mulut-mulut netizen kan agak luar Iya, biasa ya saat netizen ini. itu maha benar. Iya, apalagi sekarang banyak sosial media tuh yang luar Ya, biasa cepatnya betul. gitu. Kalau zaman saya kan alhamdulillah cuman
SMS kayaknya deh ya. Nggak ada WA juga kayaknya belum ada deh. Belum baru ada, masih. Bu. Itu Nggak usah BBM. bongkar. BBM. Apa Gak sih usah itu? bongkar zaman kita. Ya kan? Masih pakai BlackBerry kan. Itu zaman terkenal banget, keren banget itu bagi kita dulu ya. Nah, itu Tuh. dia. Tapi kan kalau sekarang udah banyak banget yang mungkin di luaran sana itu sosial media itu tinggi ya, kapasitas untuk informasi dan yang lainnya itu mungkin bisa lebih dari saya. Betul. Gitu. Jadi nggak cuman karena sosial media aja bisa bekerja kita Ya. dari situ kan. Nah, itu dia kita bisa manfaatkan, bisa ya. menghasilkan. Tergantung bagaimana kita bisa itu memanfaatkan itu dia. dengan baik. Ya, itu betul banget. Pastinya. Panjang cerita Iya, Ibu agak ya. panjang ya, mohon Bagaimana maaf. alur menjadi seorang guru ya itu kan, dia. pilihannya dari bekerja kemudian lanjut mau kuliah ya kan sampai lulus dan sekarang melanjutkan kuliah kembali. Alhamdulillah. Dan ya kan? saya kerja juga di sekolah saya dulu SMA. Oke. Jadi kayak nggak mau rugi ya gitu. Jadi SPP udah balik lagi kita. Balik Kayak ya. balik modal. Alhamdulillah. Jadi kembali ke Itu namanya sekolah. pengabdian, Iya, pengabdian. ya, Bahasa pengabdian alma halusnya mater pengabdian, ya, betul. kepada alma mater kita. Dan Iya. untuk itu para bestiari, para alumni untuk tidak lupa ya pada kita semua, pada guru-guru kalian Ya, ya kan, betul. salah satunya dengan Ibu Sri Hayati. Ya kan, suaranya aja udah kenal kayaknya ya. Iya, saya ada di lapangan juga sampai kelas kedengeran. Nggak gitu ya. Kalau saya ngelihat nih ya, Ibu Sri Hayati kan ibu sangat fenomenal sekali di sekolah ya kan. Dengan ciri khasnya yang selalu ceria Iya, gitu ya. Karena semua guru itu punya ciri khasnya masing-masing. Oh, gitu, Iya, ya. ada pembawaannya masing-masing. Kira-kira Bu Sri itu kenapa sih bisa selalu ceria gitu kan? On mulu kayaknya gitu. Iya ya, kayak nggak pernah sedih gitu ya. Nggak ada sedih-sedihnya gitu. Iya. Kan supaya para bestiari ini bisa mencontoh kira-kira Bu Sri itu kenapa sih bisa happy terus buat para gitu. Gen Z yang suka mellow Oh, gitu. gitu. Siapa tahu untuk Jadi agak termotivasi ya, tiba-tiba dari langsung Ibu Sri Hayati. ketawa mulu. Iya, Itu kan? rada itu kayaknya kalau kayak gitu. Ya kan biasanya anak-anak itu punya sosok yang Yang dia bisa suka, favorit. Bisa jadi Ibu Sri Hayati menjadi salah satu guru favorit ya kan. ya, alhamdulillah. Dengan keceriaannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau mungkin hal positif atau hal-hal yang memang saya pikir ya kan masalah bukannya harus dibagikan ke orang lain ya. Jadinya Orang lain nggak perlu tahu iya nggak masalah perlu hidup tahu. ya. Jadi agak-agak kalau kayak gitu tuh masih berpikirnya ya udahlah nikmatin aja atau jadi walaupun sampai rumah tuh capek banget gitu ya. Karena saya percaya bahwa buat para guru ya, saya yakin nih para guru ya, mau di rumah mau ada masalah seperti apa, mau sebelum mengajar ada masalah seperti apa, ketika di kelas harus on untuk Iya, para betul banget, siswanya ya kan, Bestiari. harus ditinggal itu semua masalah, Iya. harus bisa berhadapan dengan siswa itu dengan Betul senyum banget. ya. Masa Jadi- masuk kelas gini, kenapa Bu? Lagi ada masalah keluarga. Nggak begitu Nggak kan? boleh Nggak ya. boleh, Guru gitu. harus tetap punya wibawa ya, punya wibawa benar dan banget. bisa membawa hal positif kepada siswanya. Iya, Bukan betul begitu banget. ya, Bu? benar Walaupun banget. sebenarnya Sedih mau kalau sedih dicerita. ya. Gitu enggak ya? Oke. Kalau tadi udah cerita tentang latar belakang menjadi seorang guru. Sekarang saya pengen cerita bagaimana Ibu Sri Hayati sosoknya ketika menjadi seorang guru di kelas. Seperti apa itu? Apakah seceria ini? Seseriuskah? Segalakkah? Gitu. Gimana, Bestiari? Buat para bestiari yang pernah Boleh komen diajar di bawah sama Bu sini Sri ya. Hayati, komen Boleh dong komen di bestiari. bawah sini. Akan ditunggu ya. Aduh, kayak rada ngeri nih Versi komen-komen. langsung saya nanyanya nih. Saya pengen tahu. Kalau saya di kelas mungkin bestiari yang pernah diajar oleh saya ketika pembelajaran mungkin saya minta waktu sama mereka gitu. Oke. Jadinya ada kalanya saya 10 menit ya kita jadi benar-benar menjadi saya yang mau gitu. Jadi Oke. benar-benar kita punya istilah belajar. kalau di kita ini masuki dunia mereka Iya, itu dia. dulu ya kan, Gantian baru nanti. mereka kita bawa ke Itu dunia banget. kita Itu banget, ya itu kan, banget. supaya bisa klop gitu ya pada Iya. saat pembelajaran. Itu banget itu karena dari dulu kan emang udah kuantumnya di sini tuh Kuantum, luar biasa oke. banget. Saya udah nerima banget dari 2004 itu saya udah nerima dan kebetulan jadi guru jadi pas banget
saya coba masukin dunia mereka. Jadi tapi langsung kita diimplementasikan ya. Tapi jangan jauh-jauh masuknya gitu ya. Nanti kayak jadi autis Anda gitu. Jadi enak TK gitu kalau misalnya. Jadi enggak, jadi cukup masukin dunia mereka, kemudian biar mereka tuh bisa masuk ke dunia kita juga gitu, untuk bisa mana kalanya belajar, mana kalanya mereka harus bermain, seperti itu. Ada waktu-waktunya seperti Berarti itu. bukan sosok Sri Hayati yang galak ya, bukan ya. Saya emang nggak pernah Nggak galak, pernah galak. cuman agak teriak. Mungkin yang Gitu. pernah diteriaki oleh Ibu Sri Hayati boleh komen. Cung, Alhamdulillah. coba. Jangan nih, kayaknya kolom komentar harus ini deh dihilangkan Tutup, dulu, enggak ditutup. dong. Oke, kalau tadi dari sisi pengajaran ya kan di kelas. Kalau saya pengen tahu nih pengalaman Ibu Sri Hayati, kalau dengan siswa ada nggak sih pengalaman yang seru gitu, yang tidak terlupakan gitu? Sebenarnya banyak Dari ya. angkatan sebelumnya atau yang sekarang gitu? Iya banyak, karena kan mereka tuh memberikan kita apa sih berbagai macam pengalaman ya. Ya. Setiap tahunnya tuh Punya ceritanya masing-masing iya, ya. punya cerita masing-masing. Si A begini, waktu tahun ini begini, tahun begini gitu. Dan itu tuh semuanya menurut saya kalau di SMA Plus PGRI Cibinong itu, kalau bisa dikatakan anak-anak itu para kader bangsa yang luar biasa itu, attitude-nya tetap terjaga walaupun kita bersama, walaupun kita bisa berdampingan guru dengan murid, tapi tetap dia menjaga kalau kita tuh Ada sebagai kalanya guru. kita sebagai Nah, teman ya, itu teman sebaya, Ada juga kita, guru, tuh. ya, itu dia. Jadinya menurut saya pengalaman-pengalaman di setiap tahunnya saya mengajar itu sangat luar biasa. Jadi macam-macam pengalamannya itu, suka dukanya bersama mereka itu luar biasa. Ada nggak sih pengalaman misalnya anak terlambat, nggak nyatet, Itu nggak mah apa jangan. gitu? Ada anak yang dulunya nakal banget, nakalnya dalam artian ya bolos lah, nggak itu. Sekarang jadi Pada zamannya ya pada dulu zamannya ya. sekarang udah jadi angkatan. Hai, mungkin ya kenal saya dulu gimana. Itu Semua dia. itu ada prosesnya, Itu ada tapi yakin prosesnya bahwa banget. kader bangsa itu adalah bisa memberikan dan menunjukkan attitude-nya yang Iya, baik, itu luar dia. biasa ya kan, Biasa disiplinnya banget. luar Iya, biasa. Itu dia. Ya kan? Seburuk-buruknya mereka, tetapi dia bisa menunjukkan hal baik dan hal positif untuk kita Betul, semuanya. dia sangat menghargai Iya. dengan gurunya seperti Betul apa, ya banget. kan? Hai para bestiari kader bangsa di sana. Terus, kalau tadi pengalaman seru, pengalaman mengajar dengan cerita yang membuat kita tidak terlupakan. Ada nggak yang membuat kita terharu gitu? Terharu. Iya. Apalagi terharu ya, setiap tahunnya itu dikasih momen-momen pada saat perpisahan. Nah, Itu dia. kan ada momen tersendiri tuh iya, ya. perpisahan itu buat kita tuh macem-macem, berbeda-beda setiap angkatannya gitu. Momennya memang semua Bikin rada-rada kenangannya beda ya. terharu semua Iya. gitu. Diibaratkan berpisah tapi mereka itu ingin melanjutkan cita-citanya yang luar biasa tinggi itu, dan kembali lagi udah menggunakan seragam. Saya selalu bilang sama mereka, kalau misalnya kesini harus sudah pakai seragam ya, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Dan itu alhamdulillah yang sudah diajar dengan saya ataupun tidak diajar dengan saya gitu, mereka kesini itu menunjukkan buhay gitu, aku datang nih udah pakai Ya, seragam betul. gitu. Intinya tidak ada bekas guru ya Bu Nggak ya. ada sama Untuk sekali. para bestiari yang mungkin pernah diajar oleh Bu Sri Hayati, Iya. ya, atau yang mungkin belum berkesempatan diajar, tapi tapi saya deket, yakin, ya, deket. saya yakin semuanya kita ingin yang terbaik untuk para bestiari ya kan, supaya kita juga mendoakan para bestiari kader bangsa itu bisa terwujud semua cita-citanya. Amin, ya kan? amin, Nggak sekarang pun amin. nanti insya Allah Iya, di waktu yang tepat bertahap pasti sesuai dengan Allah waktunya. sudah menakdirkan. Betul Iya. banget. Ih, Miss Afra luar biasa ini ya. Udah kayak udah Saya menerawang. jadi banyak inspirasi Ah, juga iya. dari Ibu Sri Hayati ya. Emang iya. Banyak sekali pengalamannya. Bener. Oke, saya mau tanya lagi nih Ibu Sri Agak banyak Hayati. ini pertanyaan udah lebih udah kayak ujian dari tadi Saya mau ditanya tanya, mulu. ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi Bu Sri Hayati sebelum jadi guru atau bahkan sesudah menjadi guru? Sosoknya itu tadi saya bilang ibu saya, Oke. jadi mama saya. Jadi mama saya tuh jadi inspirasi saya, diibaratkan dia dengan berdirinya dia sendiri dia bisa semuanya. Nah itu dia, jadinya saya termotivasi
untuk bisa membahagiakan ibu saya itu sangat tinggi dengan saya berusaha kuliah sambil kerja, kemudian setelah itu saya anak sultan kan iya, kan kita belum tahu kalau kita anak sultan. Kalau kita udah tahu kita anak sultan, ngapain gua kerja kalau gitu ya. Kan iya, hebatnya mama saya itu gitu, tidak yang namanya menunjukkan kesultanannya gitu ya. Di belakang itu saya enggak usah ketawa Padahal ibu. mah ya. Iya. Saya Sambil nggak tahu sambil ada sombong dia. Itu emang kelihatan ya kalau aura-aura muka sombong ya. Iya, jadi dia ngerasa kok bisa ya mama saya gitu. Maksudnya nggak menunjukkan kalau misalkan mama saya mampu nguliahin saya gitu-gitu, tapi kan saya taunya di sini kehidupan sederhana saya cuman seorang anak yang ibunya cuman warung nasi doang gitu, yang nggak bisa kuliah harusnya gitu, dan dia nggak menunjukkan kalau dia mampu bisa nguliahin, mampu bisa ini, makanya saya kerja dari kuliah saya. Para bestiary nggak boleh minder ya. Iya, itu tetap dia. berpositif thinking, Iya, ya itu kan, dia, bener untuk banget. menggapai cita-citanya. Oke. Masih banyak Bu pertanyaannya? Masih ada. Nggak ada iklan, apa ini rada aus ya kita? Saya mau tanya nih, kalau Bu Sriharyati udah berapa lama sih menjadi guru? Panjang lebar saya pengen tanya nih. 2000. Udah berapa lama menjadi guru? Lulus kuliah 2009. Kalau nggak salah kita satu angkatan ya. Iya kan? 2009. Kita berapa masuk lama tuh? 2009. Iya, 2009 sampai saat ini. Kan? Berarti hampir 15 tahun Bu. Ya Allah, Masya tahun Allah. ini. Agak lama ya. 14-15 tahun lah. Iya, kita 15 ya. tahun. Alhamdulillah. Jadi mulai dari angkatan pertama Udah, yang kita ajar. iya, melahirkan anak-anak, bahkan kita udah punya cucu banyak kali ya. Itu dia, luar biasa. Punya pengalaman gak sih Bu Sriharyati, misalnya kalau sekarang zamannya kan di DM, di WA gitu iya. ya, suka tiba-tiba nge-WA nih, entah tahu dapet nomor dari mana gitu kan, Bu Hai gitu kan, saya udah lulus Bu Hai, Bu Hai saya mau ngundang gitu. Banyak banget. Banyak ya. Bahkan nanti next kita hari Minggu, insya Allah minggu besok kita mau reunian angkatan 2017 apa 2007 gitu. Oke. Enggak 2017 nanti kita mau reunian. Hai 2017. Iya, hai 2017 Eko and the Gang, kita mau reunian hari Minggu di rumah saya kebetulan. Oke. Kayaknya jadi posko ya Bu ya. Iya, udah kayak posko penampungan ya Bu ya, insya Allah. Banyak, jadi tiba-tiba langsung Bu gini, pokoknya tahu beres gitu. Ya seneng aja gitu, maksudnya masih Anak-anak, diingat ya, masih gitu. diingat. Masih. Positifnya itu ya Bu ya, Iya, karena betul tidak ada banget. istilah bekas guru, Nggak ada tidak bekas ada. Jadi guru. semuanya tuh masih teringat aja gitu dengan Iya, anak-anak betul. ya. Mungkin Jadi- kalau kita kan karena siswanya Banyak, anaknya banyak iya. ya. Kalau mereka tiba-tiba manggil Iya, lagi di betul. mana gitu kan, Hai Bu Hai, dalam hati siapa Siapa ya? Tapi kalau dia sudah menyebutkan nama, Oh iya, kelas, wali kelasnya, oh iya, iya, pasti. betul. Ingat banget langsung kan tiba-tiba, apalagi kalau ke CCM nyebutin. Oke, Bu Hai ini wali kelas juga lah? Iya, wali kelas. Wali kelas berapa? Sekarang 12 IPS unggulan 3. Kelas 12 semuanya. ya kan. Iya. Pasti penuh cerita ya untuk kelas 12. Iya, apalagi cerita banget baru pulang banget dari Bali guys. Nah, Masih yang bobo waktunya pantai. sebenarnya nggak banyak ya mereka ya. Iya, Jadi udah bentar lagi mau berpisah. walaupun nggak lama, tapi saya yakin punya banyak cerita dan pengalamannya. Berkesan bersama teman kelasnya, satu angkatannya, Banget, terutama banget, dengan Ibu Sriharyati. Iya, apalagi kemarin 7 hari bersama mereka kan Iya. luar biasa. Ya, Saya sudah punya anak tur kesayangan di sana semuanya. Anak-anak dengan ciri khasnya masing-masing. Masing-masing lucu-lucu mereka. Gemes-gemes ya, dada-dada gemes. Mungkin mereka mah kesel kayaknya sama saya. Enggak dong. Nah, Bu Hai, boleh dong kasih motivasi buat para bestiari di luar sana. Oke, mungkin sesuai dengan pengalaman hidup yang artinya yaitu tadi, hidup kita itu pilihan. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan pilihan yang tepat. Dalam artian kita nggak boleh ngelihat si A kok kelihatannya enak banget ya hidupnya gitu, si B kok enak banget. Kalau mikirinnya begitu, pilihan itu akan hilang gitu. Yeah. Jadi kita gimana caranya tetap fokus pada pilihan yang kita pilih, kemudian kita bisa ambil hal positif yang mungkin memang di situ juga belum tentu kita bisa menghadapi dengan Yeah. hal-hal yang baik gitu loh. Jadinya tetapi dengan kita mengambil pilihan yang tepat menurut kita jalani dengan hal positif yang menurut kita juga baik, insya Allah akan berjalan dengan baik juga. Bismillah.
bismillah segala sesuatu itu semuanya akan berjalan dengan baik. Iya, Itu dia. sebenarnya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa itu Ta'ala dia. ya. Semua takdir ya. Semua kita punya rencana, tapi tapi ya kembali lagi kepada Allah yang Betul bisa banget, benar, mengabulkannya. Intinya para bestiari untuk tidak boleh berpikir negatif, ya kan, tetap harus berpikir positif, apapun itu tidak boleh minder pastinya. Iya, benar. Semua ada pilihannya, semua ada konsekuensinya. Yakin apa yang kita lakukan selama itu positif, insya Allah hasilnya juga akan positif. Bukan begitu Bu Sri Hayati? Betul banget, Iya. Miss Afra, luar Ada kata-kata biasa. mutiara mungkin? Ya Allah, kata-kata mutiara sampai pakai kesan dan pesan ya di sini. Udah kayak Iya kuesioner dong. kita. Ini ngisi kuesioner apa podcast ya? Enggak gitu ya, Bu. Apa tuh kira-kira? Ya udah, lakukan dengan pilihan yang kalian lakukan dengan pilihan yang sudah kalian ingin pilih. Lanjutkan. Jadi jangan merasa udah pilihan itu tapi di tengah jalan itu merasa udah kayaknya nggak cocok deh, nggak usah kayak gitu, karena kan itu tadi takdir, kembali lagi kepada takdir. Tapi nih Bu ya, ngomong-ngomong nggak usah begini deh, nggak usah, kayaknya salah pilihan deh, Iya, gitu. Itu biasa terjadi pada mahasiswa, Oh iya. ya kan, mahasiswa yang awal-awal nih Galau. pengen ngambil jurusan Iya, ini tiba-tiba iya, kok iya, kayaknya bener. salah Betul, gitu, betul. ya kan, atau bahkan ngikutin kemauan siapa, padahal Iya, diri betul, sendiri betul. belum tentu mau yang itu gimana tuh Bu kira-kira? Ya kan kayak saya, Bu, suruh ekonomi saya bahasa Indonesia. Ya kebetulan kan ya karena saya nggak bisa ngitung terlalu dalam gitu, dan kuliah juga kayaknya agak sedikit dipaksa karena kan buat orang tua itu kayak cuman buat image mereka doang, ternyata nggak kayak gitu ya. Di belakang itu kadang kita berpikirnya kan kayak gitu ya, dipaksa kuliah gitu, pada kenyataannya mereka itu ada hal yang positif di belakang itu pengen ngasih tahu ke kita, tapi kan kadang kita mikirnya ya oh ya udahlah, yang penting emak gue seneng deh gitu, nggak kayak gitu sebenarnya ya. Jadinya intinya harus menjalinnya dengan happy, ikhlas, terima ya aja, kan? ikhlas jalani aja. saja, Iya, ya terima kan? semuanya. Karena semua akan ada hikmah. iya, endingnya ada hikmahnya. Kalau Iya. saya tetap ngambil ekonomi, nggak tahu, jadi kayak bareng kita sama tim ekonomi. Jadi kan nanti. semuanya ada pilihan, balik lagi semua ada konsekuensinya. Tapi yakinlah hal positif yang kita ambil, yang kita lakukan pasti hasilnya juga akan positif ya Bu Amin. ya. Iya, seperti Makanya harus itu. memberikan aura-aura positif Iya, ya. makanya kan selalu tersenyum Iya, ya dimanapun betul. berada. Kalau kita kan biasanya terkenal dengan ibu yang selalu on. Iya, on apa ya? On time. Iya, masih banyak kayaknya pertanyaan Bu. Udah. Agak Setelah itu saya mau tanya lagi Ibu Sri Hayati. ampun, ini kuesionernya panjang ya. Apalagi Miss Afra. Ada nggak sih di titik Bu Sri Hayati itu merasa jenuh gitu menjadi guru? Ada, ya kadang ada, karena kan semua orang bisa capek Iya. ya. Capek aja sih sebenarnya. Karena kan sudah hampir 15 tahun Iya, ya. capek aja, jenuh sih enggak yang gimana, tapi kayak capek di titik yang pengen gue pengen libur gitu kan. Kalau dulu kan kita gimana, kalau waktu masih sekolah gimana caranya? Iya, karena beda ya antara masih sekolah, Iya, kuliah dengan sekarang bekerja ya. Beda sekali. Kalau dulu mah kita bisa pura-pura sakit ya. Kalau sekarang udah Udah setara. iya, udah kerja ya kan? pura-pura sehat. Ingat siswa gitu. menanti kita. Nah, itu dia. Kadang ya kan? udah meriang-meriang juga, kayak kalau udah ketemu siswa hahaha jadi Iya, lupa, ya, gitu. betul ya, masalah pribadinya lupa. Iya, kalau udah jadi ke lupa. mereka, Padahal ya. paracetamol habis minum. Ya kadang mereka yang curhat, salah. Ya seperti itu, tapi nggak ada sih di mana titik jenuh itu selama ngajar sih belum ada. Tapi mungkin kalau lagi capek aja gitu, kayak butuh Namanya juga istirahat. manusia biasa Iya. ya Bu ya. Tapi Tapi untuk kayaknya kalau udah ketemu para bestiari semua bestiari, kayaknya lupa ya Iya, apa bener, masalah unik-unik. kita, Iya, ya bener, unik kan. banget. Apalagi kalau ketemu siswa udah deh Iya, bawaannya bener. bawaannya seumuran aja sama mereka. Iya, betul banget. Tapi kayaknya mereka kita nggak seumuran. Enggak, jauh. Jauh banget. Oke, Bu Srayati, terima kasih loh. Akhirnya di titik ada terima kasih teman-teman. Sudah menjadi narasumber yang luar biasa di podcast Ceruti kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi buat semuanya ya. Ambil Mungkin, hal positifnya iya, saja. betul, Ya, betul. jangan ikuti hal-hal yang buruk Iya, betul atau banget. kata-kata yang kurang Iya. berkenan. Kami mohon maaf. Tapi untuk kalian para bestiari, lakukanlah hal yang terbaik.
Lakukanlah dengan hal yang positif, berpikirlah selalu positif, bergabunglah dengan orang-orang yang positif. Insya Allah apa yang kamu lakukan akan mendapatkan hasil yang positif, hasil yang baik. Itu mungkin ya Ibu Sri Luar Hayati. biasa, Miss Amra, terima kasih. Dan jangan pernah mengeluh apapun yang sedang kita hadapi, ya, Pilihan karena semua. mengeluh itu tidak akan ada jalan keluarnya, tapi hadapilah segala sesuatu yang sedang kita jalani, ya. Buat betul para banget. bestiari, yakinlah kalian akan menggapai cita-cita kalian. Dan kita para guru pastinya selalu mendoakan untuk kalian semua. Sukses ya buat kan? kalian semuanya. Sukses kalian di mana saja berada, dan jangan lupa selalu pantengin ya kan, nonton ya di podcast Ceruti, cerita seru para besti. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi, semoga dapat memberikan hal positif, hal yang baik untuk kita semua. Salam podcast Ceruti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.